Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di Oasis Session bersama saya Raguel Lewi. Saya live dari rumah teman saya. Dan inilah enaknya worship session kayak gini, sehingga bisa ngobrol sama teman-teman yang lain. Hai Jess, I'm just thankful dengan segala yang ada teman-teman. Saya berharap teman-teman bisa dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik. Dan saya pengennya sih kapan-kapan saya mungkin perlu lebih banyak ngelawak kayak di sini ya kayaknya ya teman-teman. Dan sebelum saya banyak worship dan sebagainya, saya cuma mau share bahwa Tuhan itu baik, dan saya berharap bahwa hari ini teman-teman dengan apapun keadaanmu kamu bisa melihat kebaikan Tuhan. Saya lagi suara saya cukup keras. Nah ini harusnya suara udah cukup jelas. Tadi suara saya agak pelan, sorry. Dan oke, langsung aja ya. Saya harap setengah jam ke depan ini bisa membantu teman-teman untuk memperhitungkan lagi, mikirin, membantumu untuk punya perspektif lebih baik lagi. Oh, suara masih kecil ya? Sebentar ya. Semoga ini suaranya cukup. Jess, apa ini udah cukup? Udah cukup suaranya? Semoga ini udah cukup besar ya. Tadi udah lagi masih nyoba-nyoba. Nah, aman. Oke. Nah, yuk sama aja kita sama-sama berdoa yuk. Kamu ucap syukur Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas belas kasihan-Mu atas kami Tuhan. Thank you Lord for loving us. Thank you Lord for loving us, that you are not giving up on us Lord. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Sama aja kita sama-sama nyanyi satu lagu yuk teman-teman yuk. Katakan sama-sama yuk. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Katakan sama-sama ya teman-teman yuk. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Oh, katakan sama-sama ya teman-teman. Sing it out. Kemana kami dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Thank you Lord. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kau indah Tuhan. Katakan sama-sama ya teman-teman, bahkan seluruh pengabdian kami. Katakan sama-sama. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Katakan sama-sama ya teman-teman, sing it out. Sungguh besar pengorbanan, thank you Lord, thank you Lord, bagi kami, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh indah. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh. Oke, sorry teman-teman tadi. Sorry teman-teman, saya mau nanya tadi sinyalnya aman, jelas, aman? Kalau ada yang bilang aman, bisa tolong say halo atau apa supaya saya bisa tahu. Aman ya? Coba cek. Kalau misalnya aman, bisa tolong cek atau ngomong hello gitu. Oh, sorry tadi kelihatannya putus soalnya teman-teman. Maaf ya. Thank you so much. Hari ini saya mau share tentang sesuatu yang menarik, tapi sebelumnya saya lagi ngerenung saja satu statement bahwa saya lagi demen ada satu hal ini sih teman-teman. Ada orang yang disuntik karena dia ternyata suntik tinta printer. Nggak tahu kenapa gue bercanda, saya kok ketawa ya denger bercandaan kayak gitu ya. Bodoh amat ya. Saya nggak bakal banyak ngomong hari ini. I just want to share tentang something, tentang memasuki musim yang baru, tentang bagaimana kita masuk ke musim yang baru. Teman-teman tahu nggak bahwa setiap kali kalau ada perpindahan musim itu kita butuh persiapan.
Orang saya ingat kalau misalnya kita di Jakarta udah mulai cuacanya hujan-hujanan, kita yang naik motor udah harus siapin jas hujan. Kalau cuaca sudah mulai panas, maka kita udah mulai harus siapin sedemikian rupa untuk bisa menanggulangi panas. Kalau misalnya orang di Amerika atau di daerah belahan bumi barat, mereka akan persiapkan banyak hal atau persiapkan kayu bakar supaya mereka pada waktu mereka memasuki musim dingin. Ini sesuatu yang penting teman-teman. Kenapa? Karena musim adalah sesuatu yang tidak bisa kita halangi, hanya sesuatu yang bisa kita antisipasi. Teman-teman, kita ini punya musim-musim berbeda. Mungkin teman-teman nggak pernah ngalamin musim hujan, teman-teman nggak pernah ngalamin musim dingin, nggak pernah ngalamin musim gugur, nggak pernah ngalamin 4 musim. Tetapi kita semua mempunyai musim-musim yang berbeda. Yaitu bahwa kita tadinya musim single, kita akan masuk ke musim kuliah, kita akan masuk ke musim menikah, kita akan masuk ke musim punya anak, dan setiap musim-musim itu berbeda teman-teman. Nah, dan Alkitab mengatakan hal menarik di Amsal 24 ayat 27 versi BIMK, yaitu janganlah mendirikan rumah tangga sebelum kau menyiapkan ladangmu dan mempunyai mata pencaharian. Ini sesuatu yang menarik, berarti bahwa tampaknya sebelum seseorang itu naik ke musim berikutnya, rumah tangga itu diibaratkan sebagai seseorang yang mau mendirikan rumah tangga dianggap sebagai seseorang yang mau masuk ke musim berikutnya. Dan orang yang mau masuk musim berikutnya, dia harus mempersiapkan sesuatu. Dalam konteks ini dia siapin ladang dan punya mata pencarian. Apakah berarti perkawinan ini harus jadi orang matre? Bukan, karena ini persiapan. Ibaratnya kamu dalam kehidupan, kalau udah tahu masuk musim dingin harus siapin baju dingin, baju hangat. Kalau misalnya kamu sudah mau masuk musim panas, kamu sudah harus mempersiapkan baju yang lebih tipis supaya nggak terlalu kepanasan. Nah, sama dengan kehidupan. Saat kamu masih single, kamu juga harus punya persiapan. Kamu harus persiapkan dirimu. Begitu kamu mau menikah, kamu juga mulai harus banyakkan dipersiapkan. Kalau teman-teman pada mau menikah, biasanya akan dipersiapkan dalam bentuk konseling pernikahan. Bahwa konseling pernikahan itu sesuatu yang penting. Di situ akan dikasih tahu, kamu akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu ada untuk mempersiapkan teman-teman. Mempersiapkan banyak hal di hidupmu. Nah, ini sebenarnya jelas. Kita percaya bahwa uang bukan segalanya. Banyak orang punya kerjaan, banyak duit, tapi hidupnya nggak bahagia. Tapi masalahnya memang katanya uang bisa beli cimol, tahu gejrot, silin, dan koi. Dan kadang itu bicara soal kebahagiaan. Itu dekat dengan kebahagiaan. Anyway, saya nggak mau bilang detail-detail soal hal itu. Cuma saya harus kasih tahu bahwa persiapan adalah sesuatu yang sangat penting. Especially kalau kita tahu kita mau masuk ke langkah iman berikutnya. Dalam kehidupan kita akan masuk ke langkah iman. Entah kita masuk ke dunia kerja yang baru, kita memasuki fase hidup yang baru, kita memasuki hubungan yang baru, kita masuk ke gereja yang baru, kita masuk ke dalam pekerjaan yang baru. Kita perlu punya persiapan yang baik. Teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan itu sudah kalau kita cek di kitab Kejadian, Tuhan sebelum Adam dan Hawa dia ciptakan, dia sudah persiapkan dunia dulu. Teman-teman, kalau teman-teman cek, manusia diciptakan di hari ke-6. Dan itu bukan sebuah kebetulan. Kenapa? Karena kalau manusia diciptakan di hari pertama, maka dia tidak akan bisa bernafas. Dan dia tidak tahu dia harus berpijak di mana. Kenapa? Karena daratan belum ada. Tapi kalau kita lihat, manusia diciptakan di hari ke-6. Kenapa? Karena Tuhan butuh persiapan dari hari 1 sampai hari 5 untuk agar manusia bisa mempunyai tempat yang ideal untuk tinggal dan bekerja. Dan juga berusaha. Ini sesuatu yang menarik, berarti bahwa Tuhan itu nggak sembarangan. Sekarang teman-teman, dan itu pun buktikan bahwa Tuhan itu seperti Bapa. Kalau ada di antara teman-teman atau saudara yang punya anak, teman-teman tahu nggak bahwa persiapan yang orang punya anak, sebelum anaknya lahir, biasanya ruangannya udah lebih dahulu hadir. Sebelum anaknya lahir, si tempat untuk naruh bayinya sudah lebih dahulu ada. Baju bayinya sudah terlebih dahulu ada. Mainan bayinya sudah terlebih dahulu ada. Ini sesuatu yang sangat powerful. Kenapa? Karena mereka tahu inilah cara mereka menyikapi berkat Tuhan dalam bentuk anak. Mereka mempersiapkan diri untuk masuk fase berikutnya, yaitu mereka punya anak. Ini sesuatu yang penting teman-teman. Kenapa? Karena kalau Tuhan aja mempersiapkan banyak hal dulu sebelum kita itu diciptakan, maka apalagi harusnya kita. Prinsip ini akan terus ada. Persiapanlah sebelum kita masuk ke fase berikutnya. Makanya bagi banyak orang harus mengerti bahwa orang yang dalam fase mau menikah sebenarnya
bimbingan pernikah itu bukan sesuatu yang buruk, tapi sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan banyak orang. Karena prinsipnya di dalam bimbingan pernikah kamu akan diajarin banyak hal, kamu akan ditanya banyak hal. Dan di situ kamu akan makin tahu sebenarnya kesatuan hatimu, kamu sebenarnya kalian berdua ini cocok apa enggak. Dan prinsip saya selalu bilang gini, lebih baik telat nikah dibanding salah nikah. Dan makanya prinsip-prinsip dan proses yang ada itu perlu sekali kita jalan dengan baik. Dan teman-teman tahu nggak, persiapan adalah salah satu bukti percaya. Persiapan adalah salah satu bukti bahwa kita mempercayai Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya teman-teman harus tahu bahwa jatuh cinta itu gratis, tapi bangun cinta itu mahal. Bangun keluarga itu mahal. Sekolah anak itu mahal. Saya tahu ada teman saya yang habis ngajak masukin anaknya ke dalam sekolah, dan sekarang sekolah mahal banget. Tentu sekali lagi ini bukan soal mata duitan, tapi ini bicara kita mempunyai hikmat yang sehat dari Tuhan. Untuk jatuh cinta, untuk kamu jadian, punya pacar, hanya butuh cinta. Tetapi untuk masuk ke fase berikutnya, kamu memerlukan begitu banyak hal. Bukan cuma uang, tapi hikmat, nasihat, pengertian yang baru, kerelaan. Kenapa? Kita tahu bahwa kenyataannya minyak dan anggur bahasa orang nggak bisa bayar token listrik, teman-teman. Nah, yang makanya kita juga perlu ngerti bahwa persiapan kita itu penting, karena itu membuat kita bisa mengelola berkat Tuhan. Teman-teman gini, ada satu prinsip yang kita perlu mengerti, yaitu ada namanya prinsip pengelolaan. Begitu banyak orang pengen diberkati, tapi tidak tahu caranya mengelola berkat. Teman-teman, ada satu cerita, saya mau share satu cerita. Ada orang dia pengen banget beli Mercy di hidupnya, atau pengen beli BMW, dan suatu saat dia memimpikan kapan dia bisa beli mobil itu, pakai Mercy ini kemana-mana. Nah, masalahnya adalah begitu dia selesai pakai Mercy-nya, dan dia lihat bensinnya mau habis, dia isi bensinnya. Alangkah kagetnya dia saat mengetahui bahwa bensin mobilnya dia ternyata lebih mahal dari bensin motornya dia. Dan bensinnya nggak bisa pakai yang kasarnya Pertalite, harus pakai yang Pertamax Turbo yang harganya jauh lebih mahal. Dan abis itu dia kaget dengan hal itu. Kemudian dia harus bayar mahal untuk bisa hanya mengisi bensin dari mobil itu, padahal mobil itu bukan punya dia. Nah, kemudian nggak lama pada waktu dia pakai mobil itu, ternyata ada masalah di mobil itu dan dia harus bawa mobil itu ke bengkel. Alangkah lebih mahalnya lagi, alangkah lebih kagetnya lagi, ternyata dia menyadari bahwa suku cadang dari mobil itu sangat mahal, lebih mahal dari mobil Jepang atau mobil China yang lain. Di situ dia mengerti bahwa dia bahwa punya mobil bukan cuma bicara bisa beli, tapi bisa rawat dan bisa isi bensinnya. Berkat bukan cuma sesuatu yang kita dapatkan, tapi berkat juga sesuatu yang harus dia kelola. Teman-teman tahu nggak, pada waktu kita beli mobil, kita nggak cuma beli mobil itu, kita juga membeli bensin, kita membeli suku cadang, kita harus budget itu adalah sesuatu yang harus kita butuhkan untuk kita bisa maintain. Kenapa? Karena kalau barangnya cuma kamu pakai, tidak kamu gunakan, tidak kamu perbaiki, tidak kamu maintain, maka cuma masalah waktu sebelum barangnya kondisinya menurun. Nah, masalahnya begitu banyak orang lupa dia menerima berkat, dia lupa kelola berkatnya. Maka ada begitu banyak orang pengen banget punya anak, begitu dia punya anak dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa anak gue bandel banget? Dia lupa bahwa itu jawaban doa dan harus dia kelola dengan baik. Banyak orang pengen menikah cepat-cepat, begitu dia menikah hidupnya menderita, stres. Kenapa Tuhan begini? Ya karena dia tidak bisa mengelola. Dia berpikir pernikahan itu cuma untuk happy. Dia lupa bahwa untuk bisa mengelola pernikahan itu sesuatu yang penting. Itu sesuatu yang butuh harga. Ada harga harus dibayar. Ngajak dia jalan-jalan. Ada ego yang harus kamu tekan. Nah, yang seperti itu yang orang suka lupa. Teman-teman, ini isunya bukan cuma soal terima berkat. Isunya juga bisa mengelola berkat Tuhan. Saya harap teman-teman bisa nangkap hal ini. Ada banyak hal makanya di dunia ini ada begitu banyak hal yang perlu persiapan. Nah, kesetiaanmu dan persiapkan banyak hal itu yang Tuhan lihat. Saya berdoa, teman-teman tahu nggak bahwa Tuhan itu selalu berkatin. Tapi banyak di antara kita lupa bahwa kita diberkatin. Banyak kita lupa bahwa kita terlalu terbiasa dengan berkat Tuhan.
Makanya kita dari awal kalau mau diberkatin perlu siapin hati. Siapin bukan cuma untuk terima berkatnya, tapi maintain berkatnya. Teman-teman, saya bisa beli gitar mahal, tapi kalau misal saya tidak maintain, gitarnya lama-lama akan turun juga. Yang mahal itu lama-lama kondisinya akan menurun. Saya bisa punya komputer, tetapi kalau misalnya komputer ini tidak saya piara dan saya ademin sekali-sekali, maka kondisinya akan menurun. Dan kita akan protes sendiri, teman-teman. Kesel sendiri dengan hari. Kenapa kondisi menurun? Padahal memang harusnya dipelihara baik-baik. Kadang kayak komputer di tempat yang adem. Ya kira-kira seperti itulah, teman-teman. Dan saya percaya bahwa Alkitab nggak matre, tapi Alkitab cuma bilang bahwa segala sesuatu musim berikutnya kamu perlu persiapan. Dan kamu perlu punya mental pengelolaan. Teman-teman tahu nggak bahwa segala sesuatu itu milik Tuhan? Dan kita hanya diciptakan untuk mengelolanya, memperbaikinya, melakukan yang terbaik, memaksimalkan pengelolaan itu. Saya berharap ini cukup menyegarkan bagi teman-teman. Berkat Tuhan selalu kasih. Ada orang yang dapat rumah, diberkatin Tuhan, tapi entah kenapa rumahnya akhirnya lama-lama dia protes sama Tuhan. Rumahnya bocor terus dan sebagainya. Kenapa? Ya simple, karena memang rumah itu perlu di-maintain. Tuhan mungkin bisa kasih rumah itu gratis, tapi maintainnya nggak gratis, teman-teman. Kasih karunia, teman-teman tahu nggak bahwa kasih karunia itu gratis, tapi maintain kasih karunia di dalam hidupmu nggak gratis. Kamu butuh beriman, kamu butuh belajar, kamu butuh untuk mengerti banyak hal yang kamu perlu pelajarin. Kamu maintain kasih karunia dalam hidupmu juga kamu perlu pegang. Kamu perlu menyadari bahwa hanya karena itu kamu nggak bayar bukan berarti dia kehilangan nilainya. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman perlu maintain. Kasih karunia ada pemberian dari Tuhan. Bagaimana kamu mengelola kasih karunia? Itu pemberianmu untuk Tuhan. Teman-teman, apa kamu percaya kamu akan diberkatin? Apa kamu percaya Tuhan sayang sama kamu? Apa kamu percaya bahwa Tuhan ingin melimpahkan banyak hal padamu? Ya, asal mental jangan lupa. Kalau kamu mau masuk fase berikutnya, persiapkan dirimu dengan baik. Kalau musimnya berganti, pakai jaket yang sesuai, pakai baju yang sesuai, pakai mindset yang sesuai. Kenapa? Karena setiap musim cara nikmatin yang berbeda-beda. Saya ulang sekali, setiap musim cara nikmatin yang berbeda-beda. Pada waktu kamu single, kamu harus belajar menikmati ketenangan dan kesendirian. Itu cara menikmati orang single. Sendiri, nggak ada siapa-siapa. Kamu harus belajar menikmatinya. Tetapi begitu kamu sudah punya anak, apalagi anaknya masih bayi, baru lahir, maka tangisan tiap 2 jam karena dia minta susu adalah sebuah musim baru yang harus kamu nikmati. Pada waktu dia bertumbuh besar, dia mulai keras kepala. Kekeras kepalaan dia ada contoh musim yang kamu harus belajar nikmatin dan harus belajar damai. Akan ada waktu dia jadi teenagers, jadi remaja, kekeras kepala mereka, padahal sok tahu yang bikin kamu capek hati. Ada sebuah musim yang kamu harus nikmatin. Tidak semua musim akan sesuai ekspektasimu, makanya ekspektasi harus diatur. Saat kuliah, kamu harus belajar menikmati musim bahwa bayar uang kuliah mahal dan dia mungkin akan punya pacarnya cantik atau pacarnya ganteng. Dan siapa tahu kamu harus deg-degan kalau dia diajak pergi kemalaman. Setiap musim nikmatinnya beda-beda. Dan teman-teman tahu nggak, ada begitu banyak orang yang saya gimana ya teman-teman, saya nggak enak nih, tapi saya di gereja, di pelayanan udah cukup lama, dan saya menemukan ada begitu banyak gereja yang sudah ditinggal gembalanya, ditinggal meninggal, ditinggal untuk pergi ke Bapa di surga. Gembalanya sudah pergi, gembalanya sudah move on ke dunia yang lain, tetapi jemaatnya belum move on. Jemaatnya pada waktu ada gembala yang baru yang ganti, jemaatnya masih terpaku sama gembala yang dulu. Jadi musimnya sudah berganti, tetapi dia masih terpaku dengan musim yang dulu. Dan itu yang bikin mereka protes terus. Kalau dulu zaman saya si pendeta ini gak kayak gini, zaman dulu gak kayak gini. Padahal memang kenyataan musim berganti.
Gembalanya ganti, ya musim berganti. Setiap kita tidak dituntut, kita dituntut untuk mengerti hal itu. Kita tidak bisa mengubah musim, karena musim pasti berubah. Kita tidak bisa tahan bagaimana musim itu tidak akan berubah. Yang kita bisa lakukan hanya mengganti cara kita menikmati. Suatu saat semua akan berganti. Siapapun akan berganti, karena tidak ada yang abadi. Tapi biarlah kita yang ada di sini belajar menikmati musim-musim di hidup kita, belajar mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan cara kita persiapkan hati kita untuk terima musim berikutnya. Dan setiap musim persiapannya beda-beda, dananya beda-beda, mentalnya berbeda-beda. Saat seorang laki-laki mau menikah, yang pertama kali dipelajari adalah dia nggak bisa cuma mikir sendiri. Dia harus ajak calon istrinya ikutan mikir. Karena banyak laki-laki selalu pengen yang mikirin cuma apa yang dia sendirian doang. Dia nggak ngajak orang lain. Kan gini, yang menarik ada beda besar antara laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan ngobrolin dulu baru ambil keputusan. Kalau laki beda, ambil keputusan dulu, mikirin sendiri dulu, baru setelah keputusannya beres, baru dia ngobrolin. Nah masalahnya kan nggak bisa kayak gitu. Nah jadi bagi saya kalau misalnya seorang udah siap menikah, dia harus siap untuk menceritakan, mengekspresikan kira-kira pemikiran dan keputusannya kepada pasangannya dia. Sama, dulu mentalnya dia bisa mikir sendiri semua, tapi begitu dia menikah nggak bisa. Ntar bisa berantem. Begitu kamu punya mobil Honda Jazz, budget yang keluar tidak akan semahal pada tuh kamu punya mobil Aston Martin, teman-teman. Musimnya berbeda, persiapannya berbeda. Maka sebelum teman-teman terima berkat Tuhan, teman-teman harus ngerti bahwa to have God's blessings is a good thing, but to manage God's blessings is another thing. Saya berharap ini menguatkan teman-teman. Semangat teman-teman, semoga kuat. Dan jangan lupa kalau lagi nyetir, jangan lupa kalau lewat polisi tidur pelan-pelan. Takut apa? Polisinya bangun. Oke? Ya. Sorry, saya lagi demen jokes bapak-bapak, teman-teman. Lagi happy aja. So, oke. Saya udah jam segini, mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur atas hari ini. Hamba-Mu susah berbicara tapi Kau belum. Aku berdoa supaya ada pengharapan bagi anak-Mu, ada kekuatan yang besar bagi anak-Mu, supaya mereka bisa persiapkan diri mereka, dan supaya mereka bisa menyadari bahwa berkat pun butuh dipersiapkan. Kami harus prepare ourselves for blessing. Kami perlu punya mental yang berbeda. Tuhan, ajar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Oke, udah semua teman-teman. God bless you. Sampai ketemu di Oasis session berikutnya. Dan saya mungkin minggu-minggu depan saya banyak isi jokes bapak-bapak yang saya lagi pikirin ya. Oke, God bless you teman-teman. Bye-bye. Ya.